Assalamualaikum Mbak Ninin. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ulin. Lailatukum sa'idah. Sa'idatul Mubarak. Luar biasa. Udah di rumah ya Mbak Ninin ya? Udah pulang? Oh, pasti. Oh Ya, ini ya. di rumah. Oke, terima kasih Mbak Ninin. Malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama kita dari Rahma ID. Di tengah-tengah mungkin habis pulang dari Bali dan mungkin masih capek nggak Mbak Ninin? Ya, pastilah. Ya, masih ya. Kalau Jelas. capek fisik mah istirahat kan bisa. Yang penting nggak capek pikiran aja. Wih, siap. Oke, Mbak Ninin, kita malam ini mau ngobrol tentang perempuan sebagai penjaga perdamaian. Perempuan penjaga perdamaian. Sebagaimana kita tahu Mbak Ninin juga salah satu praktisi dan juga mungkin akademisi juga karena sudah banyak belajar soal perdamaian. Nah, ini kita mau ngobrolin tema ini dengan Mbak Ninin gitu. Yang pertama mungkin Mbak Ninin, sejauh yang Mbak Ninin pahami atau selama ini yang sering Mbak Ninin temui, sejauh pengalaman Mbak Ninin juga, menurut Mbak Ninin itu perdamaian itu apa Mbak? Oke, jadi menurut aku perdamaian itu adalah sebuah kondisi sosial yang harmonis tanpa adanya permusuhan, kekerasan, dan teror. Saya nggak bilang nggak ada konflik loh ya, karena seumur hidup manusia hidup itu selalu ada konflik. Nah, cara menyelesaikan itulah gitu, yang konflik itu akan berujung damai atau konflik itu akan meledak-ledak gitu. Seperti itu. Jadi sebuah perdamaian itu tadi sebuah kondisi sosial yang harmonis tanpa adanya permusuhan, kekerasan, dan terorisme. Lebih tepatnya. Oke, terima kasih Mbak. Tadi Mbak Ninin udah agak menyinggung soal kondisi sosial ya Mbak. Nah, kemudian selanjutnya nih Mbak, kalau kita berbicara lebih konkret lagi di ranah masyarakat. Menurut Mbak Ninin, masyarakat Indonesia itu udah punya modal sosial belum sih Mbak terkait dengan perdamaian ini? Kalau misalnya sudah itu, menurut Mbak Ninin itu modal sosial masyarakat Indonesia itu apa yang kemudian modal sosial ini bisa dimaksimalkan agar masyarakat bisa memunculkan dan merawat perdamaian? Ya, baik. Kalau kita sebenarnya ini ya melihat Indonesia gitu ya, melihat Indonesia dulu gitu. Indonesia itu sebenarnya sudah sangat mengajarkan arti sebuah perdamaian gitu. Sebenarnya Indonesia itu sangat moderat gitu. Kita buktikan saja ya bahwa negara kita gitu itu bukan berkonstitusi atau ini tidak berkonstitusi atas satu agama tertentu gitu. Jadi Indonesia itu tidak radikal. Nah, Indonesia juga bukan pula mengeluarkan nilai-nilai agama dalam bernegara gitu. Jadi nggak keluar dari nilai agama. Saya Indonesia itu tidak liberal dalam tanda kutip kan gitu. Nah, Indonesia itu kan mengambil jalan tengah gitu antara agama dan negara. Nah, agama itu dijadikan sebuah pedoman, kemudian dijadikan sebuah laku hidup, termasuk dalam ketatanegaraan gitu ya. Nah, nilai-nilai yang disusun rapi dan penuh maslahat gitu. Jadi agama itu selalu melahirkan sebuah kemaslahatan. Sementara negara adalah wadah kehidupan umat gitu ya, dalam menjalankan aktivitas sebagai warga negara dan umat beragama. Jadi kalau kita melihat Indonesia itu bukan negara agama, tetapi negaranya orang-orang yang beragama gitu. Nah, sebenarnya kita melihat Indonesia ini sebenarnya sudah sangat mengajarkan arti sebuah perdamaian gitu. Nah, tentu sebagai warga negara punya modal sosial di sini gitu. Modal sosial yang diajarkan oleh negara itu sendiri. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau mengenal Indonesia lebih dekat gitu, itu sangat punyalah modal sosial di situ gitu, Mas Ulin. Oke, terima kasih Mbak Ninin. Berarti sebenarnya masyarakat Indonesia itu udah punya modal sosial ya di tengah-tengah heterogenitas masyarakat yang ada banyak suku, ada banyak ras, ada banyak golongan, dan tapi sebenarnya masyarakat Indonesia itu sebenarnya udah punya modal sosial gitu ya Mbak. Tinggal Ya, bagaimana memaksimalkan. ya begitu. Modal Oke. sosialnya itu sangat kental lah. Sebenarnya orang yang menyuarakan kekerasan, ekstremisme itu sebenarnya cuman beberapa kepala aja, tapi suaranya kan lantang gitu. Akhirnya pegiat-pegiat perdamaian yang kurang menyuarakan
itulah gitu ya, akhirnya tenggelam padahal banyak gitu kan, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Termasuk mungkin ini ya salah satu yang sering kita ketahui kalau di masyarakat Jawa itu ada istilahnya tepo seliro, begitu ya Mbak? Ya, Tepo tepo seliro. seliro, terus gerapiak semana, andap Ya, pansor kayak gitu ya. kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian selanjutnya Mbak, tadi Mbak Ninin sudah menyinggung soal adanya paham ekstremisme, kemudian termasuk nanti kalau kemudian ini bertambah akut berarti nanti akan jadi terorisme. Nah, menurut Mbak Ninin, bagaimana pendapat Mbak Ninin dengan munculnya paham-paham ekstremisme dan apa dampaknya terhadap perdamaian? Ya, oke. Kalau saya langsung gini aja ya, saya langsung pakai bahasa kan konservatif gitu aja ya, yang di situ ya jumut, kaku, ekstrim, dan seterusnya yang keras-keras kayak gitu, tidak mau menerima perbedaan, maunya menang sendiri, merasa paling benar sendiri gitu. Nah, orang yang seperti ini itu memang saya akui bahwa di era ini itu di era digital terutama ya, ini memang barisan konservatif itu sangat menguat gitu. Karena apa? Ustadz-ustadz kayak karbitan kali ya aku bilangnya, maksudnya yang menyuarakan, yang sebenarnya secara pemahaman agamanya itu kurang mendalami gitu ya, kurang gigih, kurang tajam, tetapi suaranya itu sangat keras dan paham-paham yang diajarkan itu juga paham-paham yang sangat konservatif gitu, sangat keras, kemudian dalam memahami sesuatu itu sangat saklek, tidak tidak mengkaji ke beberapa sudut pandang gitu. Nah, itu muncul titik-titik kayak gitu di Indonesia ini. Nah, kemunculan itu tentu sangat berbahaya karena apa? Akhirnya kalau kita melihat memotret Indonesia kita ini kan negara yang sangat berbeda dalam segala hal gitu ya, baik secara suku, kemudian budaya, kemudian adat, agama, dan sangat banyak budaya di Indonesia itu, bahkan paling banyak di dunia gitu ya. Nah, sementara ketika paham konservatisme itu menguat, akhirnya tidak menerima perbedaan itu, kemudian dia membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak bijak, akhirnya muncullah konflik. Dari konflik itu ketika orang konservatif itu kan kurang bisa menyelesaikan konflik secara secara damai gitu, akhirnya ya sudah muncullah peperangan, akhirnya ada kekerasan, kemudian ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari peperangan itu sendiri gitu, luar biasa itu. Dan di Indonesia sangat kuat di era digital ini. Oke, terima kasih Mbak. Cukup menarik sekali ya tadi Mbak Nini membahasakan adanya kelompok yang jumut ya, kemudian terlalu saklek dengan agama, mengartikan ayat-ayat itu hanya secara tekstual gitu ya Mbak, tanpa melihat kontekstual. Padahal kalau menurut saya juga melihatnya Islam itu kan solih fikuli zaman wa makan ya, menyesuaikan atau sesuai dengan ruang dan waktunya begitu. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Ninin. Menurut Mbak Ninin, apakah perempuan, baik itu secara individu maupun secara kolektif, memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian? Oh ya, tentu. Tapi kita harus selesaikan dulu sih di ranah teologis gitu, bahwa saya sudah sering mengatakan di beberapa webinar atau kajian secara offline gitu ya, di kajian-kajian itu kita harus selesaikan dulu itu bahwa kita di dunia ini gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan itu punya dua semangat kembar di sini gitu. Yang pertama semangat sebagai abdun, semangat sebagai hamba Allah gitu ya. Dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat 56 itu kan jelas banget, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia. Di situ jin dan manusia, jinna wal insa, bukan jinna war rajula, bukan jinna wan nisaa, bukan jin dan laki-laki, bukan jin dan hanya perempuan, tetapi jinna wal insa, dan perempuan itu adalah masuk di dalamnya. Jadi menurut ayat ini dasar akidah ya, bahwa manusia laki-laki maupun perempuan itu sama-sama hamba. Jadi kalau ada orang yang seorang
mungkin anak buah itu menghamba kepada bosnya, seorang perempuan menghamba kepada laki-laki, seorang laki-laki menghamba kepada perempuan, itu sudah menyalahi kodrat, menyalahi akidah juga gitu, karena kita semua sama-sama abdun. Yang kedua, ketika kita mau memotret di Quran surat An-Nahl gitu ya, bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi ini gitu. Yang 97 itu bunyinya man amila sholihan min dzakarin aw unsa, kan gitu. Barang siapa yang berbuat baik dari laki-laki maupun perempuan, bukan min dzakarin saja aw unsa saja, enggak, tapi min dzakarin aw unsa. Jadi ayat itu sudah sangat menyapa laki-laki dan perempuan. Dan salah satunya berbuat baik, kalau dilanjutkan nih, fal nuhyanahu hayatan thayyibatan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, salah satunya perbuatan baik itu adalah menjadikan ajaran kita itu disebarkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dan yang salah satunya adalah menebarkan kedamaian sedamai-damainya, kemudian mensejahterakan sesejahtera-sejahteranya, membahagiakan sebahagia-bahagianya. Itu adalah esensi ayat yang di mana kita sebagai khalifah fil ard itu harus membawa itu ke situ gitu. Nah, jadi posisi laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai ini ya, ketika dia sama-sama berbuat baik, maka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan salah satu perbuatan baiknya adalah menebarkan sesuatu yang damai, menjadikan ajaran kita sebagai ajaran yang rahmah gitu ya, ajaran yang bernilaikan kasih sayang gitu. Karena kalau kita melihat ya bahwa kalau kita melihat dalam buku kitab fikih akbarnya Ustadz Hamim Ilyas itu kan gini, ada tauhid namanya rahamutia gitu ya. Kalau kita kenalkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu. Uluhiyah itu kita sebagai hamba, rububiyah itu Allah Maha mencipta segalanya, asma wa sifat itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada tauhid namanya rahamutia gitu. Yang pertama adalah ketuhanan rahmat. Nah, ketuhanan rahmat itu kan sampai Allah aja mengatakan kulillahi kata bang ala nafsi ar-rahmah. Sesungguhnya Allah itu mengatakan dirinya itu kasih sayang gitu. Kemudian yang kedua adalah kerasulan rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Rasul itu diutus hanya untuk menebarkan kasih sayang gitu. Kemudian yang ketiga adalah kitab rahmah. Kitab rahmah itu apa? Kitab apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, baik perintah dan larangannya, itu berisikan kasih sayang gitu. Jadi kalau Tuhan kita saja rahmah, kemudian Al-Qur'an kita ramah, Muhammad kita ramah, kalau kita jadi jahat kepada siapa, kita berkiblat, kan seperti itu. Nah, jadi itu tugas laki-laki dan perempuan untuk ke situ. Oke, terima kasih Mbak. Tadi sudah sangat jelas sekali, termasuk dasar teologis ya, bahwasanya memang misi perdamaian ini ya tugas laki-laki maupun perempuan sebagai wujud implementasi dari tugasnya, baik itu sebagai abdun maupun sebagai khalifah, gitu ya Mbak. Khalifah fil ard, ya betul sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak, menurut Mbak Ninin bagaimana sih, atau selama ini ya bagaimana cara Mbak Ninin menyemai nilai-nilai perdamaian dalam keluarga dan masyarakat? Jadi ini bisa jadi tips and trick gitu juga Mbak. Ya, jadi gini, memang sebelum ke keluarga, partikel terkecil itu adalah diri kita sendiri. Ya, kita berdamai dengan diri kita sendiri itu sulit loh ya, sulit sekali gitu. Saya sendiri aja ketika mulai bernafas, berdamai, ada sesuatu yang trauma-trauma masa lalu yang kadang datang gitu. Kemudian akhirnya kita merasa masa lalu saya yang seperti ini, ada kadang orang yang ngungkit gitu ya. Itu baru berkaitan dengan apa yang berada di diri kita. Mungkin ada di sekitar kita yang saat ini gitu ya, membuat diri kita itu tidak damai. Jadi memang ketika kita mau berdamai dengan diri aja itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Tetapi bagaimana sesulit apapun kita harus selalu mencoba dan kita pasti mampu gitu ya. Jadi kita menjadi pribadi yang solihah dulu gitu kan. Memang menjadi pribadi yang baik gitu. Dan pribadi yang baik itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik orang yang mempunyai masa lalu yang kurang baik atau yang seperti apapun di masa depan untuk berbuat baik itu masih berpeluang kepada siapapun. Ini harus kita pahami. Nah, dari yang pribadi yang baik itu ya, kemudian kita menciptakan al-usratus sakinah,
partikel yang kedua itu kan keluarga yang sakinah, keluarga yang damai gitu ya. Di situ dilimpa mengajarkan arti sebuah kasih sayang gitu. Di situ diajarkan tentang sebuah mubadalah gitu ya, kemubadalahan sebuah kesetaraan gitu ya, ngobrol, melibatkan siapapun untuk berbicara gitu. Jadi bisa mengolah ego dari partikel terkecil itu. Nah, dari keluarga yang sakinah inilah ketika dia bergabung di masyarakat, maka dia akan menjadi khaira ummah gitu ya. Umat yang baik yang dimana dari keluarga yang baik gitu ya, kemudian dia berinteraksi dengan siapapun, akhirnya menjadi khaira umat yang baik juga, bisa menebar kebaikan. Nah, dari khairul ummah ini ketika kita itu berbangsa dan bernegara, tentu akan menciptakan sebuah baldatun thayyibah gitu ya, sebuah negara yang baik juga. Negara yang baik itu diisi oleh siapa? Oleh khairul ummah itu tadi, masyarakat yang baik juga. Dari baldatun thayyibah gitu. Jadi ada benar-benar puncaknya itu adalah rahmatan lil alamin itu. Jadi rahmatan lil alamin itu berasal dari negara yang baik. Negara yang baik itu berasal dari khaira ummah. Khaira ummah itu tercipta dari siapa? Al-usratus sakinah. Al-usratus sakinah itu tercipta dari siapa? Pribadi yang baik juga. Jadi kita jangan bosan-bosan belajar menjadi orang baik. Seperti apapun kita di masa lalu kita, seperti apapun kita saat ini, jangan bosan-bosan belajar menjadi orang baik. Gitu aja, Mas. Oke, terima kasih Mbak Ninin. Kemudian selanjutnya nih Mbak, apa untold story ya atau cerita yang mungkin cukup menarik atau yang nggak bisa dilupakan oleh Mbak Ninin ketika menebarkan nilai-nilai perdamaian, mungkin ketika sharing dengan orang lain atau sharing dengan mungkin orang-orang yang mungkin bahkan berbeda secara secara aspek keimanan misalnya. Nah, mungkin Mbak Nini bisa cerita, ada nggak sih cerita yang menarik yang bagi Mbak Nini tuh nggak bisa dilupakan? Iya. Baik, terima kasih Mas Uli. Jadi gini, yang pertama harus kita soroti dulu kita sebagai perempuan gitu ya. Kalau saya tadi sudah mengatakan bahwa peran manusia sebagai abdun dan sebagai khalifah gitu, tapi kita harus mengakui juga kita berada di tanah patriarki, di mana perempuan itu kelas 2 di situ gitu. Jadi ada semacam pengalaman sosial yang kurang enak bagi perempuan gitu, mendapatkan stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan gitu. Kekerasan tuh nggak hanya kekerasan seksual sama fisik aja, tetapi kekerasan intelektual juga itu. Nah, kalau kita kita lihat gitu ya, ada stigmatisasi bahwa perempuan ketika berada di kancah publik itu adalah dia sumber fitnah gitu. Kemudian ketika dia berceramah, kemudian dia dikatakan bahwa sautul mar'ati auratun, suara perempuan itu adalah aurat. Tapi dia tidak mengkaji secara jauh gitu bagaimana sumber fitnah itu diartikan secara benar, bagaimana aurat perempuan itu suara perempuan aurat itu diartikan secara benar gitu. Nah, tidak belajar sampai sana. Nah, makanya ada stigma-stigma dulu. Nah, tentu saya sudah mendapatkan stigma-stigma itu dulu gitu. Karena ketika saya dalam kancah perdamaian dan kemanusiaan gitu ya, kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian dan itu keluar rumah sendiri gitu ya di kancah publik itu mendapatkan stigma-stigma itu bahwa keluarnya perempuan tanpa muhrim itu distigmakan bahwa itu dosa seperti itu. Padahal itu belum difahami secara mendalam seperti apa konteksnya, seperti apa teksnya, seperti itu. Nah, itu yang pertama harus kita pahami dulu. Itu baru kita bicara berkaitan dengan perempuan gitu. Kemudian belum lagi kita berada di tengah-tengah di mana kita ada di perbedaan, entah itu budaya, apalagi yang paling menggigit gitu ya, maksudnya paling di mudah konslet gitu ya. Mudah konslet itu tuh berada di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama gitu. Nah, kita yang berada di situ sering banget, bahkan saya sendiri ya, karena kita bicara dalam konteks saya gitu, Ana gitu ya. Nah, itu memang sering dikatakan bahwa di situ itu kita sinkritisme gitu, sinkritis gitu. Kita mencampur adukan gitu, toleransi kita itu keblinger seperti itu. Dan itu biasa banget kita mendapatkan stigma-stigma yang seperti itu. Padahal kalau kita mau ngerti itu ya, bahwa
tidak semua pegiat perdamaian, orang yang biasa kerja-kerja di dunia kemanusiaan dan perdamaian itu tidak memahami teologi secara dalam. Banyak kok teman-teman yang dia secara teologis punya landasan, kemudian secara pandangan teoritis fikih perdamaian juga memahami gitu. Sebenarnya banyak sekali teman-teman yang memahami itu, tetapi dalam konteks ini banyak fitnah-fitnah yang dilontarkan gitu ya, bahwa seperti itu adalah sinkritisme, mencampur adukan kayak gitu, Mas Oli. Oke, terima kasih Mbak Ninin atas sharing yang tadi ya tentang bagaimana Mbak Ninin ketika menebarkan nilai-nilai perdamaian ini terdapat beberapa obstacle ya. Tapi saya kira selama ini juga Mbak Ninin obstacle itu dijadikan motivasi untuk bisa lebih progres gitu ya Mbak, kurang lebih ya. Ya, seperti ini. Jadi kita ingat ya bahwa Rasulullah SAW gitu ya, Rasul kita jelas beliau adalah al-maksum, dijaga oleh Allah itu. Itu aja ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan sebuah perdamaian, menyampaikan kemaslahatan, yang dituduh sihir lah, yang dituduh apapun itu Rasulullah gitu. Apalagi cuma kita sebagai pengikut Rasul gitu ya, hanya pengikut gitu. Nah, kita juga melihat juga ya, tadi ada yang ketinggalan bahwa kita juga ngerti di tanah patriarki ini bahwa ketika dari TK itu sebenarnya kan ada ya, ada murid laki-laki perempuan, di SD ada laki-laki perempuan, di SMP, MTS, di pesantren itu ada santriwan, santriwati, sampai perguruan tinggi itu ada laki-laki perempuan. Tetapi kesininya gitu ya, keilmuan yang sah yang dianggap sah itu hanya dari ulama laki-laki gitu. Jadi ulama perempuan itu terkadang suaranya itu dianggap tidak sah dalam kancah ketika dia berbicara agama gitu. Dan itu harus kita akui bagaimana kita bisa merubah gitu ya, merobohkan yang merobohkan yang seperti itu biar menjadi peradaban yang lebih bagus gitu. Itu maksudnya. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian nih, tadi sudah Mbak Nini sudah menyampaikan juga bahwa masih ada dominasi ulama laki-laki begitu ya dalam penyampaian paham-paham agama, termasuk dalam mengambil keputusan-keputusan yang nanti mungkin akan jadi fatwa dan lain sebagainya. Ini satu sebelum terakhir, Mbak. Beberapa kali ya, Mbak, saya kan juga berasal dari keluarga yang ini ya, keluarga campuran ya. Sebagian dari organisasi lain, yang sebagian juga dari Muhammadiyah kan begitu. Nah, kadangkala muncul statement-statement kan, jadi karena saya menghargai perbedaan di tengah-tengah keluarga, mau nggak mau ketika di sebagian keluarga saya yang berbeda, mungkin berbeda sama-sama istilah fikrohnya, tapi fikrohnya berbeda, pengambilan mungkin pengambilan dasar dalilnya berbeda begitu kan. Itu kan mau nggak mau kita tetap datang lah ya, misalnya ada pengajian kan, terus mau nggak mau kan tetap datang kan dalam rangka untuk menjaga istilahnya perdamaian di dalam keluarga kan begitu bahasanya. Nah, kadang-kala gini Mbak, muncul lontaran-lontaran statement-statement dari mungkin salah satu pengisi yang ada di dalam pengajian itu, yang kemudian itu cukup menyudutkan. Misalnya contoh gini, dulu pernah ada salah satu pembicara yang menyampaikan bahwa sholat tarawih yang 11 rakaat itu nggak ada dasarnya gitu kan. Yang benar itu 23, yang 11 rakaat itu surat mutlak gitu kan. Dan itu posisi saya waktu masih MTS kalau nggak salah. Jadi belum terlalu bisa apakah iya gitu kan. Jadi waktu itu literasi saya belum terlalu banyak sehingga saya belum bisa istilahnya menyampaikan pendapat saya ke yang bersangkutan bahwa 11 rakaat ini ada gitu. Nah, ini kan salah satu model atau mungkin salah satu contoh ketika akan memecah belah ya, baik itu keluarga atau bahkan umat sekalipun yang berbeda faham ya, namun sebenarnya masing-masing memiliki dalil begitu. Nah, itu menurut Mbak Ninin ketika mungkin nanti masyarakat menemui hal ini di luar, dan itu pastinya nanti kalau yang tidak bisa bijak mesti akan langsung wah ini langsung mungkin mikirnya langsung wah ini nggak bener nih golongan ini karena menyalahkan gitu. Nah, itu menurut Mbak Ninin bagaimana kemudian kita harus menyikapi hal-hal tersebut? Ya, memang gini,
kita harus tampil di tengah-tengah masyarakat itu menyadarkan bahwa gini, kita harus bisa membedakan antara agama dan penafsiran agama, gitu. Kita harus bisa membedakan itu. Saya sering ini ya memberikan sebuah gambaran gitu ya. Nah, jadi gini, Allah itu menciptakan ayatnya itu kan dua ya. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Gitu. Ayat qauliyah itu dibaca oleh seorang mufasir itu. Kemudian ayat kauniyah gitu ya. Ayat kauniyah di sini saya kira nggak ada perdebatan di sini. Qauliyah mengatakan Al-Baqarah itu ya diawali dengan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin dan lain dan seterusnya. Ayat kauniyah gitu ya, ayat-ayat tentang alam itu semuanya selesai bahwa alam semesta ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, nggak ada perdebatan di situ. Lalu Al-Qur'an itu dibaca oleh seorang mufasir. Kemudian ayat-ayat kauniyah ini dibaca oleh seorang ilmuwan gitu kan. Kemudian seorang mufasir melahirkan sebuah tafsir, seorang ilmuwan melahirkan sebuah teori gitu kan. Jadi dari tafsir itu lahirlah ilmu agama. Nah, makanya saya katakan bahwa ketika saya membaca tafsir Al-Azhar, sebenarnya saya sedang membaca tafsir versi satu orang saja. Itu siapa Hamka? Gitu. Nah, ketika saya membaca tafsir fi Dhilalil Quran, maka saya sedang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran versi satu otak saja. Siapa Said Qutb? Ketika saya membaca tafsir Al-Maraghi, saya sedang memahami Al-Quran versi satu kacamata saja, Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ketika saya membaca tafsir yang apa itu, yang Quraisy Shihab dan lain sebagainya, tafsir Ibnu Katsir itu ya, dan sebaliknya selanjutnya juga yang teori-teori tadi ya, membaca satu teori ternyata teorinya ini gitu. Terkadang kita itu melihat satu kacamata saja sudah ada namanya truth claim atas kebenaran apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat membedakan antara agama dan penafsiran agama gitu. Kemudian melihat ini juga secara jeli. Ketika kita banyak membaca, ketika kita banyak memahami, kalau kita suka dengan baca-baca yang berkaitan dengan tafsir tadi gitu ya, coba baca ketika kita mencoba mengarah kepada tafsir, bandingkan juga antara tafsir yang tradisional, tafsir yang abad pertengahan, kontemporer seperti apa dengan konteksnya yang seperti apa gitu. Nah, kita memang harus mengedukasi masyarakat sampai sejauh ini juga gitu. Tapi dengan pelan-pelan tentunya, karena itu nggak mudah untuk mengedukasi masyarakat. Cukuplah beritahu bahwa apa yang kita baca, satu ayat, satu tafsiran ayat itu hanya satu otak saja sebenarnya. Masih banyak otak-otak yang lain yang harus kita pahami, yang harus kita baca, yang harus kita ngertiin juga gitu ya. Bisa jadi apa yang kita baca bisa mengandung kesalahan, bisa mengandung kebenaran. Karena itu kan juga hasil penafsiran orang juga kan gitu. Itu Mas Ulin. Oke, terima kasih Mbak Ninin. Kemudian ini yang terakhir, Mbak. Apa pesan Mbak Ninin untuk para perempuan atau kemudian laki-laki dan perempuan agar mau dan mampu menjadi trendsetter penyemai perdamaian. Jadi agar mau menjadi role model, menjadi garda terdepan untuk mengawal isu sekaligus untuk menyebarkannya kepada keluarga, kepada masyarakat. Iya. Yang pertama tentu saya tidak selalu bicara bahwa pertama itu kita harus banyak belajar dulu gitu ya. Belajar, lalu dari belajar itu bergerak gitu ya. Tentu gerakan kita harus kita awali dengan punya akhlak gitu ya. Jadi belajar, berakhlak, bergerak dan berdampak. Nah, itu yang harus kita tanamkan gitu ya. Dari belajar inilah kita akhirnya ngerti banyak, kita akhirnya bijak gitu. Kita bisa ngerti perbedaan-perbedaan. Ketika kita mau menyelesaikan masalah pun kita tepat sasaran karena kita punya daya assessment gitu ya. Oh, kalau seperti ini saya menyelesaikan seperti ini. Kalau menghadapi orang-orang yang kolonial, saya harus sopan, saya harus bicara dengan seperti ini. Kalau menghadapi orang-orang, mohon maaf, kalau saya menghadapi orang-orang yang generasi milenial, yang generasi Y, yang sangat syarat dengan digitalisasi, saya harus merebut narasi itu dengan konten-konten yang visual, yang menarik gitu. Jadi kita harus ngerti pasaran gitu ya.
yang apa namanya konten-konten yang marketable buat anak-anak generasi Z itu apa. Kalau untuk generasi-generasi yang kolonial gitu ya, generasi-generasi tua, bagaimana kita bisa mengajak ngobrol itu dengan cara yang bagaimana, itu berasal dari yang belajar itu tadi gitu ya. Tanpa belajar, dengan bergerak kita itu akan nabrak gitu. Tanpa belajar, kemudian kita bergerak gitu, tanpa gelisah gitu, kita nggak akan sampai pada tujuan. Karena orang yang berawal dari kegelisahan, dia akan mencari apa yang digelisahkan gitu. Kemudian dia bergerak dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia pelajari tadi gitu. Jadi akhirnya nyampe tujuan gitu. Tapi slow, santai, dan kita logis tentu akan menghadapi hambatan, kemudian akan menghadapi rintangan gitu. Jadi kalau dalam ini ya, dalam ketika orang mau menyampaikan sesuatu tuh ada waktu ilahi wasabru alal adzafihi itu adalah satu teman gitu, teman-temannya ada waktu ilahi itu ya wasabru alal adzafihi. Ketika kita mau menyemai sebuah perdamaian, pasti ada halangan yang terus kayak menarik kaki kita untuk mundur ke belakang. Nah itu ketika dia bijak gitu ya, ketika dia ngerti tujuan, dia nggak mempedulikan sekitar, dia akan lurus itu, tentu dengan memperhatikan akhlak yang dia miliki gitu. Itu maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Ninin. Saya kira sudah cukup jelas sekali bagaimana kemudian kita baik sebagai seorang abdun maupun seorang khalifah kemudian membangun narasi perdamaian mulai dari diri kita, kemudian dari keluarga, masyarakat, kemudian nanti dampaknya, impact-nya itu terhadap masyarakat yang lebih luas, dan kemudian ketika kita mendapati obstacle-obstacle ataupun kemudian tadi yang terakhir Mbak Ani sampaikan ada yang narik begitu kan, baik itu diri sendiri ya, misalnya kemalasan dan sebagainya ataupun orang lain begitu kan, itu menjadi harusnya sebagai cambuk ya bagi kita kemudian untuk bisa lebih progres. Oke. Terima Betul. kasih Mbak Ninin atas waktunya. Kami dari Rahma ID mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan sebesar-besarnya. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lagi untuk membuat konten-konten yang bisa mencerahkan Rahmania dan seluruh masyarakat. Siap. Oke, terima kasih Mbak Ninin. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.